Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Anissa Febrianti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, kelas 2B dengan nomor mahasiswa C22862066055. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tema problematika manusia dengan hukum di era globalisasi saat ini dengan mengambil judul tingkatnya kasus korupsi di Indonesia. Sebagai tugas, UAS mata kuliah ISBD dengan dosen pengampu, Ibu Meliana Nur Fitriani, MPD. Manusia dengan hukum. Apa sih manusia dengan hukum? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak secara sederhana dapat kita jawab dengan hubungan antara manusia, hukum, dan keadilan adalah bahwa manusia membutuhkan hukum untuk mengatur tata hidup mereka dalam bersosial, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, dan hukum yang bersifat publik maupun non-publik. Adapun pengertian hukum yaitu suatu sistem pengaturan yang di dalamnya terdapat saksi dan norma yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga keadilan dan ketertiban, serta mencegah terjadinya kekacauan. Nah, berikut beberapa contoh kasus penyimpangan hukum di Indonesia, khususnya pada korupsi yang sedang kita bahas saat ini, yang ada sangkut pautnya dengan antara manusia dan hukum gitu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman dari data survei di samping. Dari data survei di samping menunjukkan bahwa memang benar ada faktanya bahwa korupsi di Indonesia memang terjadi dan meningkat setiap tahunnya. Sebagai contoh, orang-orang atau buronan korupsi di Indonesia yaitu dapat kita lihat. Yang pertama yaitu Rikihan Pagawak dengan DPO 15 Juli 2022 dengan kasus pemberian dan penerimaan suap dari hasil proyek. Kedua yaitu Paulus Thanos dengan DPO 15 Agustus dengan kasus penggadaian paket. Selanjutnya Kirana Kotama dengan DPO 15 Juni 2017. Kemudian Harun Masiku dengan DPO 17 Januari 2020. Dan yang terakhir Azil Azhar dengan DPO 26 Desember 2018. Nah, itu dia ya teman-teman, bukti bahwa adanya korupsi di Indonesia dengan adanya beberapa koruptor. Itu dengan kasus yang berbeda-beda tiap masing-masing koruptor tersebut. Dalam suatu jabatan atau dalam suatu pekerjaan, setiap pekerja pasti mendapatkan gaji atau imbalan yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan atau yang dia selesaikan. Namun, seiring berjalannya zaman dan gaya hidup membuat pekerja tersebut merasa tidak cukup dengan apa yang dia peroleh atau yang dia dapatkan dari gaji tersebut. Dan hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi di negara Indonesia ya teman-teman. Salah satu teori korupsi menurut Jack Gone Theory menyebutkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi pada seseorang. Faktor pertama yaitu faktor keserakahan. Jadi bagi seorang pekerja atau seorang koruptor tersebut, karena kecintaannya terhadap duniawi tinggi, jadi mereka merasa tidak cukup dengan apa yang mereka peroleh atau yang mereka dapatkan dari hasil pekerjaan, sehingga timbul rasa iri dan dengki dan kemudian menyebabkan rasa ingin melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadinya masing-masing. Faktor yang kedua adalah kesempatan. Setelah dijelaskan pada faktor yang pertama yaitu di mana manusia memiliki kecintaan yang tinggi terhadap duniawi, dan disitulah mereka ada kesempatan gitu buat melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu karena faktor kebutuhan, yang dimana kebutuhan pada saat zaman ini meningkat dan dengan pola hidup dan gaya yang semakin tinggi, namun tidak mencapai atau tidak mencukupi dengan gaji yang diperoleh, maka dari situ timbullah rasa ingin korupsi gitu. Jadi faktor penyebab korupsi. Dan yang keempat kondisi, contohnya dalam kondisi kehidupan sehari-hari seseorang kurang dalam ekonomi atau dalam untuk kebutuhan
makan atau segalanya. Nah, itulah penyebab seseorang terdorong gitu ingin melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya masuk ke kondisi asal. Kondisi asal korupsi di Indonesia ataupun asal mula adanya kasus korupsi di Indonesia yaitu nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing pada tahun 1958 dipandang sebagai titik acuan atau titik temu terjadinya kasus korupsi di Indonesia yang sampai sekarang menyebar dan semakin meningkat. Dan seharusnya pemerintah menindaklanjuti perbuatan kasus tindakan korupsi di Indonesia karena sudah tercantum dalam undang-undang sendiri bahwasanya korupsi tidak diperbolehkan atau menyimpang, kasus menyimpang gitu. Namun akan sulit bagi warga negara Indonesia untuk mengubur atau menghilangkan dalam-dalam kasus korupsi atau penyelewengan tindakan pidana hukum korupsi ini karena dalam tindakan Indonesia sendiri masih kurang dan masih lemah untuk menindaklanjuti si koruptor tersebut gitu, sehingga orang-orang tidak akan merasa kapok untuk melakukan hal tersebut yang kesekian kalinya. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya itu data dan analisis data. Diberitakan atau dilansir dari hasil survei laman indonesia.com Sabtu 14 Januari 2023 bahwa menurunnya indeks dan penindakan kasus korupsi di Indonesia khususnya pada 2023 masih diprediksi lemah dan kurang gitu. Sehingga tidak bisa dipungkiri indeks korupsi di Indonesia akan terus meningkat. Sehingga bisa diambil kesimpulan dalam analisis data, pengaruh dari kurangnya penindaklanjuti korupsi di Indonesia tidak bisa dipungkiri. Maka indeks korupsi di Indonesia juga akan terus meningkat setiap tahunnya. Dan dapat kita lihat dari diagram di samping ya teman-teman, bahwasanya setiap tahun pasti akan kenaikan dalam kasus korupsi. Yang selanjutnya masuk ke dalam poin opini dari pribadi masing-masing mengenal problematika manusia dengan hukum khususnya dalam kasus korupsi di Indonesia. Idealnya kita sebagai warga Indonesia harusnya mengetahui apa sih dampak kedepannya dari hasil melakukan kasus tersebut gitu. Jangan ambil enaknya aja gitu, tapi harus mikir ke belakangnya bagaimana dan dampak untuk sekitarnya bagaimana gitu. Dan menurut saya juga hal tersebut bisa banyak terjadi di Indonesia yaitu karena beberapa faktor atau penyebab. Yang pertama yaitu kurangnya kinerja penegak hukum di Indonesia dalam penindaklanjuti korupsi di Indonesia atau dan sebagainya yang memungkinkan warga-warga Indonesia akan terus mengulangi yang kesekian kalinya. Dan yang terakhir masuk ke dalam poin teori landasan. Dan secara teori, perbuatan korupsi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi di Indonesia. Dan teori selanjutnya terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil. Dan janganlah kamu membawa urusan hartamu ke jalan hukum. Dan yang terakhir solusi. Untuk solusi pengurangannya korupsi di Indonesia yaitu bisa dengan cara segera melaporkan bila mana di sekitar kita ada yang melakukan korupsi tersebut. Jangan malah kita ke bawah-bawah gitu. Dan yang selanjutnya yaitu jangan ikut-ikutan gitu. Jadi seharusnya kita tahu diri gitu bahwa korupsi itu tidak baik. Dan yang terakhir yang paling jelas yaitu kuatkan iman kita, banyak berdoa dan jauhkan diri dari hal-hal yang menggoda kita. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata dan pengucapan. Terima kasih kepada teman-teman telah menyaksikan. Terakhir,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.